Jadi berawal ada ini kebetulan, mohon maaf saya cerita sedikit. Dulu almarhum masih hidup Pak Burhan sering sampaikan, Din, kalau ada acara di Palangkaraya jangan lupa ya undang alumni kita, kata beliau. Jadi saya ingat itu. Jadi kebetulan saya ikut beliau itu dari SMA. Dulu saya sempat tinggal di sini ya. Waktu beliau di rumah di Tamrin itu. Ya. Jadi beliau saya ingatkan waktu itu sering lah beliau, Din, kamu kuliah kemana? Saya bilang teknik sipil Pak. Kakak teknik sipil atau kehutanan jurusannya? Udah teknik sipil aja gitu. Jadi setelah tamat juga saya awalnya bekerja di swasta ya, dengan Pak Haji Sulaiman Habib di Jakarta di sana saya bekerja. Kemudian itu juga beliau juga yang masuk di sana. Ya. Awalnya saya di Banjarmasin dengan beliau, kata beliau, udah kamu di BUMN dulu. Tapi beberapa hari kemudian disuruh nanti dulu dah kamu ikut Haji Leman aja, ikut Haji Leman. Kemudian tahun 98 saya masuk jadi pegawai honor di sini. Ya. Kemudian ditugaskan di Batas Kaltim ya, dengan Pak Dharma. Jadi waktu itu bimpronya Pak Kamial. Ya. Dan di sini hadir juga mantan-mantan kadis saya. Ada Pak Hatta, Pak Helmi, ya, almarhum Pak Anwar Sanusi Gayo. Ya. Jadi kalau dengan Pak ini juga dari dulu lah kenal dengan Pak Kiai Antar. Ya. Karena beliau itu termasuk dulu korlap pilihan ya, korlap rebutan dulu. Sekarang kemana ya? Ya, saya masih ingat itu. Ya. Dan setiap kunjungan saya biasanya ikut mewakili dari Barut ya, karena terakhir ini saya bertugas di Barut, baru bertemu kemudian kita ke provinsi. Ya. Jadi selama saya di sini selalu saya awal pelantikan selalu dengan Pak Burhan. Ya, boleh banyak beri masukan termasuk dia kalau ada kegiatan di Palangkaraya, tolong diundang ya alumni kita. Kapan lagi dia bilang, karena semua kita sudah tua termasuk saya, dia bilang tak lama lagi nih sudah dijemput juga, dia bilang ya dia sudah mungkin lebih kurang 2 tahun dan meninggal. Itu mungkin pengantar dari kami ya. Kemudian yang saya hormati pejabat eselon 3 4, para pendidik bendahara, para pengelola keuangan, pejabat fungsional ya, dan seluruh hadirin dan hadir pada saat ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memberikan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat limpahan rahmat taufik serta karunia-Nya. Alhamdulillah di bagian ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa berhadir ya, di tempat ini di aula terbuka berkah hapakan ya, yang mana rumah itu mungkin bekas lapangan bulu tangkis ya. Ya saya izin dengan Pak Gubernur, saya mau bikin aula terbuka Pak. Saya bilang kenapa? Supaya kalau ada acara-acara semacam ini bisa di aula. Akhirnya diizinkan. Tapi saya masih pertama di sini, saya memperbaiki halaman dan juga menambah musola. Saya besarkannya karena kalau sholatnya sampai 2-3 kali gitu karena orangnya banyak sekali. Nah, ini kita yang baru yang samping kantor ini dan aula terbuka berkehapakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, mungkin sekian lama ya, di antara kita tidak berjumpa sampai Bapak Ibu sekalian purna bakti meninggalkan dinas kita ini. Tidak jarang sesekali nostalgia kadang melambai-lambai di pikiran kita ya, mengenang akan kebersamaan saat Bapak Ibu masih bekerja di sini. Waktu telah memisahkan kita dalam rentang waktu yang cukup lama. Satu sama lain memiliki kehidupan masing-masing dan kehidupan ini dapat berubah serta terobati melalui ajang temu kangen di pagi hari ini. Sungguh ini merupakan rahmat yang besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bagi kita bisa bertemu kembali, mengobati segala kerinduan, dapat bercerita kembali masa-masa suka maupun duka saat bekerja dulu. Ya. Pak Burhan sering cerita dengan saya, ya, karena mungkin saya waktu masih belum bekerja. Di tahun 85-86 beliau merintis Trans Kalteng, ya. Kata beliau,
Yang penting Din, waktu itu jalan itu bisa tembus saja. Jembatan itu orang bisa menyeberang aja. Jadi kadang-kadang kita belum melihat dari kelas jalannya. Ya mohon maaf, mungkin sampai saat ini jembatan itu masih ada yang kelas C. Ya. Seharusnya sudah kelas A semua. Kata beliau, ya, memang saat itu kita kekurangan dana. Targetnya yang penting terbuka dan terisolasi seperti itu. Jadi targetnya yang penting bisa tembus dulu. Ya. Nanti bangkitan ekonominya itu mengikuti, kata beliau. Waktu itu cerita dengan saya. Maka ketika jembatan Hasan Basri yang bisa dilewati, ada beberapa orang yang sampaikan kalau itu salah konstruksi, maka beliau sampaikan bahwa itu tidak salah konstruksi dan benar saja konstruksinya. Hanya waktu itu kata beliau kita tidak bisa membangun jembatan khusus, sehingga baik konfigurasi maupun clearnya itu tidak memenuhi syarat untuk dibawanya pelayaran. Dan waktu itu memang dia bilang tong-tongan besar itu belum masuk waktu itu, belum ada batu bara dia bilang. Nah, waktu itu kita juga punya dana sangat sedikit, sehingga yang penting bisa lewat. Makanya konfigurasi di tangga itu hanya 60 meter, seharusnya minimal bisa 10 meter. Jadi sebetulnya bukan salah rencana, memang dana yang terbatas. Tapi waktu itu dia bilang yang penting bisa tembus dulu, baru kita bertahap mulai meningkatkan lagi kelas jalannya maupun kelas jembatannya seperti itu. Beliau bercerita seperti itu. Jadi banyak almarhum itu kalau saya ke Jakarta cerita lah, pokoknya biasanya dari pagi dari jam 7 sampai nanti habis zuhur baru kita terus belum tidak boleh pulang. Beliau masak, itu nggak masak tuh. Iya, Pak Burhan tuh kopi yang hebat ya, dia masak sendiri. Kanan kirinya bermain, beliau kan tidak. Kalau kerja kan tidak. Seperti itu. Jadi banyak cerita dengan beliau dan itu yang sampai saat ini menginspirasi saya untuk selalu mengenal kita semua saat ini. Para senior dan Bapak Ibu serta hadirin yang kami cintai dan kami kasihi, pada kesempatan yang baik dan berkah ini dan berbahagia ini, izinkan kami turut mengundang hadirin sekalian kiranya berhadir dan memberikan doa restu ya, besok pada resepsi perkawinan anak kami yang kedua atas namanya Fauzia di Hotel Swiss-Bell yang menjadi guru utama. Kemudian juga kita berdoa semoga kita mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu keluarga yang selalu diberikan kedamaian, keamanan, ketenangan, dan dijaga cinta kasih di antara keduanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya cintai, tidak lupa saya dan kita semua selalu berdoa semoga kita yang hadir saat ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dalam segala urusan, kemudian berbahagia, diberikan keselamatan dunia yang berat, dan tentunya
Oke, Mr. Dede, mari kita kasih bersama yang buat Mr. Dede. Dapat menghibur kita semua. Silakan Ibu Indi, siapa gilirannya? Ibu yang depan, yang mungkin atau mau nyanyi atau mau duet dengan sama dengan saya. Ya boleh Ibu, ada mau nyanyi. Ini ya, beliau ini lagu dangdut. Nah, makanya saya pada kesempatan ini saya akan memanggil senior saya yang juga ahli dangdut juga dulunya ya, Pak Hatta, Pak Helmi, kemudian kabit saya yang juga dari Moratewe juga, Pak Roli, Pak Mansaji, ya, Pak Yosua. Nah ini kabit APC semua nih ya, kabit Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air ya. Ini alumnus dari Barito Utara semua. Kami berempat. Pak ini video apa foto? Nah, video atau foto? Foto aja ini. Didikannya Pak Helmi sama Pak Hatta ini di Moratewe ya. Silakan Pak Hatta. Beliau ini biasanya malam terakhir lagunya biasanya. Kita berdangdut dia dulu ya. Kalau ini tengah apa ini? Pak Rizky. Ada pengantar Pak Hatta. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan berpisah kembali. Sabar menanti.
Itu yang terjadi malam ini.
Sepertinya kurang lengkap kalau tidak satu lagu lagi. Satu lagu lagi musik dangdut. Lagunya Sahdu. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi.
Gitu, Pian.